Rashid Ridha yang dikenal dengan Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini. Beliau lahir di Suriah Utsmaniyah pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi. Beliau merupakan keturunan dari Al-Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau adalah ulama dari ahli tariqah. Pendidikan pertama beliau di Madrasah Al-Kitab Al-Kalamun. Beliau memperoleh ilmu berupa menulis, berhitung, serta membaca Al-Quran. Setelah itu, beliau belajar di Madrasah Al-Rasyidiyah di Tripoli. Beliau mempelajari ilmu nahwu, shorof, menghitung, dasar-dasar geografis, akidah, ibadah, bahasa Arab, serta bahasa Turki. Pendidikan tinggi Rashid Ridha ada di Al-Azhar pada tahun 1898 Masehi. Beliau berguru pula kepada Muhammad Abduh. Karya beliau yaitu Majalah Al-Manar, mulai terbit pada tanggal 22 Syawal 1315 Hijriah atau 15 Maret 1898. Pada mulanya majalah tersebut terbit dalam bentuk tabloid sekali dalam seminggu, kemudian setengah bulan sekali, kemudian sebulan sekali, dan kadang-kadang 9 nomor dalam setahunnya. Majalah tersebut dapat diterbitkan Said Muhammad Rashid Ridha seorang diri hingga akhir hayatnya. Selama Al-Manar terbit, sebanyak 34 jilid besar dan setiap jilidnya berisi 1000 halaman telah terkumpul seluruhnya. Penulisan tafsir Al-Manar secara mendetail tidak ada referensi atau penjelasan mengenai sebab penulisan tafsir Al-Manar. Namun dari beberapa pengamat menyebutkan bahwa pada dasarnya penulisan tafsir Al-Manar bermula dari gagasan pemikiran dari 3 tokoh pembaru dalam Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Said Muhammad Rashid Ridha. Adapun karya-karya beliau yang lain yaitu Tafsir Al-Quran karya Said Muhammad Rashid Ridha, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Hakim, Tafsir Al-Manar 1, bagian pertamanya yaitu surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nisa ayat 125 merupakan hasil kerjasamanya dengan gurunya yaitu Syekh Muhammad Abduh. Sedangkan bagian keduanya yaitu dari surah An-Nisa ayat 126 sampai dengan surah Yusuf ayat 110 adalah hasil karyanya secara mandiri. Tarik Al-Ustadz Al-Imamah Asy-Syaikh Abduh, Sejarah Hidup Imam Syekh Muhammad Abduh, Nidali Al-Jins Al-Latif, Panggilan terhadap kaum wanita, Al-Wahyu Muhammad, Wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jurus Al-Islam wa Usul At-Tashri' Al-Am, Kemudahan Agama Islam dan Dasar-dasar Umum Penetapan Hukum Islam, Al-Khilafah wa Al-Imamah Al-Ujma, Kekhalifahan dan Imam-Imam Besar, Muhawara Al-Muslih wa Al-Muqallid, Dialog antara kaum pembaharu dan konservatif, Zikra Al-Maulid An-Nabawi, peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Hakuk Al-Mar'ah As-Salihah, hak-hak wanita muslim. Adapun pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Syed Muhammad Rashid Ridha antara lain yaitu kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan lantaran mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Perilaku mereka juga sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Misalnya, anggapan yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan rohani yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Padahal menurut ajaran agama, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh melalui amal usaha yang sesuai sunatullah. Kemunduran umat Islam juga disebabkan membudayakan paham fatalis, Jabariyah. Sebaiknya salah satu sebab kemajuan bangsa Eropa dalam sebuah membudayakan paham ikhtiar, dinamis, padahal Islam sendiri sebenarnya berisi ajaran yang mendorong umatnya untuk bersifat dinamis. Ajaran tersebut terkandung dalam kata jihad yang berarti berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran, kekuatan, dan berkorban baik dengan harta, benda maupun dengan jiwa raga.
Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan siap mempelajarinya. Kemajuan yang pernah dicapai umat Islam pada zaman klasik adalah karena kemajuan mereka di bidang ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan tersebut telah diabaikan oleh umat Islam, yang kemudian dan sebaliknya dikembangkan oleh bangsa Barat. Akibatnya, Islam mengalami kemunduran, sedangkan Barat mengalami kemajuan. Karena itu, jika umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dari Barat, mereka sebenarnya mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki. Islam itu sederhana, baik masalah ibadah maupun masalah muamalah. Ibadah kelihatan ruwet karena hal-hal yang sunnah dan tidak wajib dijadikan hal-hal yang wajib. Hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan meski didasarkan oleh Al-Quran dan hadis tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat diubah. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan suasana tempat dan zaman ia ditetapkan. Dalam masalah politik, kemunduran umat Islam dalam bidang ini adalah karena perpecahan. Karena itu, jika ingin maju, maka harus mewujudkan persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada keyakinan, bukan hanya didasarkan pada bahasa dan etnis. Untuk itu, dia menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk dalam satu sistem hukum dalam satu kekuasaan yang berbentuk negara. Namun, negara yang diinginkannya bukan seperti konsep Barat, melainkan negara dalam bentuk khilafah, kekhalifahan seperti pada masa Al-Khulafatur Rasyidin. Dia mengajarkan pembentukan organisasi Al-Jami'ah Al-Islamiyah, persatuan umat Islam di bawah naungan khalifah. Kiprah Rashid Ridho dalam dunia politik secara nyata dapat dilihat dalam aktivitasnya. Ia pernah menjadi Presiden Kompres Suriah pada tahun 1920, menjadi delegasi Palestina Suriah di Jenewa tahun 1921. Ia juga pernah menjadi anggota Komite Politik di Kairo pada tahun 1925 dan menghadiri Konferensi Islam di Mekah tahun 1926 dan di Yerusalem tahun 1931. Adapun pemikiran Rashid Ridho yaitu memiliki visi bahwa umat Islam harus menjadi umat yang merdeka dari berlagu penjajah dan menjadi umat yang maju sehingga dapat bersaing dengan umat-umat lain dan bangsa-bangsa Barat di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kesimpulan maupun saran yang dapat saya ambil yaitu kemajuan harus tetap diiringi dengan sesuai pedoman agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena agama adalah landasan kehidupan, sesuai menurut para ahli. Maka dari itu, seharusnya kita Muslim harus tetap maju karena Islam itu fleksibel dan tidak ada halangan untuk tetap berpikir maju.